warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan wa fi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi bijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita ala nafsik. Wa lakal syukru 'ala dzalik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad al-basyiri wan nadhiri allazi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ala alihi atuhari wa ashabihi akhyari amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbahu
mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Hadirin kaum muslimin jemaah solat Jumat yang semoga kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur pada detik ini Allah masih memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semuanya. Terkhusus kita yang hadir di rumah Allah ini pada kesempatan kali ini. Maka harus kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memilih kita untuk berkesempatan hadir untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini adalah insyaallah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kehadiran kita di tempat ini meninggalkan waktu aktivitas kita di luar sana jikalau sekiranya kita tidak diberi hidayah, taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak sampai di situ kaum muslimin hadirin salat Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berfikir yang hadir di tempat ini yang telah dipilih oleh Allah. Kita juga berfikir bagaimana saudara-saudara kita di luar sana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada uzur, akan tetapi belum dipilih oleh Allah. Maka di sinilah iman kita sesama kaum muslimin. Di samping kita mendoakan kebaikan, keselamatan untuk diri kita sendiri, akan tetapi tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di luar sana yang dapat uzur untuk hadir bersama kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit khatib menyampaikan sebuah kisah, itu dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah yang ditulis seorang imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qusairi, meninggal di awal-awal abad ke-5 Hijriah, sekitar 1000 tahun yang lalu lebih kurang. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau menceritakan, menyampaikan dalam kitab beliau bahwasanya ada ahli ibadah, orang soleh. Yang namanya orang soleh adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Walaupun pernah bermaksiat, amalannya maksiat dilakukan tidak begitu besar, padahal ini hanya zahir, hanya batinnya saja. Maka beliau mengisahkan ada seorang soleh yang ahli ibadah, tidak pernah bermaksiat, judi, mabuk, zina dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau sampaikan, beliau kisahkan orang soleh ini tak kalah di akhirat nanti ternyata lama hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kisahkan asbab kenapa orang soleh ini lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu ketika orang soleh ini pergi memenuhi undangan kenduri. Kemudian tatkala memenuhi undangan kenduri, dimakan makanan yang telah disediakan, walimah, memakan daging kambing sehingga daging kambing menempel di giginya. Yang namanya daging kambing atau daging apapun menempel di gigi kita, maka kita secara pribadi tidak akan enak sebelum daging tersebut lepas dari gigi kita. Di dalam perjalanan orang soleh ini mengambil sebuah ranting di pinggir jalan punya orang, dipatahkan, kemudian dicongkelkan ke giginya. Setelah dicongkelkan ke giginya, baru orang soleh ini merasa lega karena daging sudah terlepas dari gigi gerahamnya. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata asbab disebabkan orang soleh ini lama dihisab oleh Allah di hari akhirat nanti hanya karena satu ranting pohon orang yang dipatah
di pinggir jalan, di depan rumah orang, tanpa seizin daripada orang yang punya rumah. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala beliau menyampaikan khutbah beliau, khutbah terakhir beliau di depan para sahabat, kemudian mengatakan kepada para sahabat, selama hidup saya bersama kalian, jikalau kalian ada tersakiti oleh saya, terzolimi oleh saya, kata Nabi Muhammad, maka pada hari ini tolong kisos saya, daripada nanti saya di akhirat, kata Nabi Muhammad, saya dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling agung, manusia yang paling agung, yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah, dan pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad beserta umat beliau masukinya terlebih dahulu. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kisah ini kita hubungkan, benarkah seseorang yang mengambil punya orang tanpa seizin orang lain akan menjadi perkara yang begitu besar nanti di akhirat? Kisah yang sering kita dengar adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tak kala tinggal di surga, manusia satu-satunya yang pernah tinggal di surga adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mampir di surga, yang pernah tinggal adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk memakan semua pun apapun kenikmatan yang ada di surga. Akan tetapi Allah peringatkan Nabi Adam alaihissalam, wala taqrabu hadhihi syajarah, wahai Adam, jangan engkau dekati pohon ini, wa takuna minaz zalimin. Jikalau engkau dekati wahai Adam, maka engkau termasuk orang yang zalim. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna zalim adalah tak kala dilarang oleh Allah, kita melanggar daripada larangan-larangan Allah, maka kita termasuk orang yang zalim. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu pelanggaran saja yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, sudah tinggal di dalam surga, akan tetapi satu pelanggaran ini menyebabkan Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia Allah Subhanahu wa taala. Qul nahbitu minha jami'a, wahai Adam, turunlah engkau semuanya, yaitu dengan Siti Hawa, ke dunia untuk menebus satu kesalahan, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita renungkan tak kala kita menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita sibuk beribadah, sudah ahli ibadah, sudah rajin ke masjid, bolak-balik ke masjid, rajin pengajian, akan tetapi masih banyak hak-hak saudara kita yang kita ambil. Masih banyak saudara kita yang terzolimi oleh diri kita. Zalim itu bukan berarti kita hanya menganiaya manusia, menganiaya binatang, tidak. Akan tetapi mengambil hak punya orang lain, itu termasuk kita zalim kepada sesama manusia. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketika kita masih muda, barangkali kita menganggap remeh mengambil pepaya orang, durian orang, mangga orang. Kalau masih kecil kita belum balik, maka itu tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita sudah balik, diberi akal yang sempurna oleh Allah, semua itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini jika kita masih mempunyai kesalahan kepada manusia, terzolimi kepada manusia, mengambil hak orang lain, jangan sampai barang orang yang lain yang sekecil apapun yang kita ambil masih ingat dalam benak kita, tidak kita kembalikan sebelum ajal menyebut kita. Nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, syarat orang untuk masuk surga itu tak kala dipanggil oleh Allah tidak membawa satu pun. Tidak ada satu dosa yang dibawa pun, walaupun satu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Barang siapa yang datang kepada Allah tak kala dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan membawa dosa, fa innalahu jahannam, maka tempat tinggalnya dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kaum muslimin hadirin sedang cepat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Khatib baca dalam tafsir Ibnu Katsir, semua manusia termasuk para nabi dan para rasul, semua akan digiring oleh Allah ke dalam neraka nanti. Hatman maqdiyah, karena itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibantah oleh manusia termasuk para nabi dan rasul. Akan tetapi ada berita gembira daripada Allah, summa nunajjil ladzina taqau, kemudian setelah kami giring manusia ke dalam nerakanya Allah, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa najaruz zalimina fiha jisiya, dan kami biarkan daripada orang-orang yang zalim dalam keadaan berlutut dalam api neraka. Hadirin kaum muslimin jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pikirkan pada hari ini. Jangan sampai kita sudah rajin ibadah kepada Allah, jangan sampai sudah dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, sujud kepada Allah, akan tetapi masih ada dosa yang belum kita tuntaskan sesama manusia. Dosa kepada Allah begitu gampangnya kita ucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tidak perlu minta persetujuan manusia. Akan tetapi dosa sesama manusia tidak bisa kita ampunkan kepada Allah. Ya Allah, di hari itu ya Allah saya mengambil hak orang lain ya Allah, mengambil uang orang lain ya Allah, maka ampuni saya. Tidak bisa. Harus kita kembalikan uang itu terlebih dahulu, baru kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pisahkan tadi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sudah dijamin surga oleh Allah tanpa dihisab oleh Allah, tetap beliau tak kala di akhir hayat beliau, ajal menjemput beliau memohon minta maaf kepada manusia. Jikalau ada yang tersakiti, jangan sampai tak kala dicabut nyawa oleh Allah kita masih meninggalkan dosa yang berhubungan dengan manusia. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kiranya yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita tatkala diberi hidayah oleh Allah, kita jaga hidayah tersebut. Kita jaga hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menjamin kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada. Pada hari ini kita belum ada jaminan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para sahabat Mujaul Fuah yang dituju untuk mendakwakan Musailama al-Kadzdzab, akan tetapi malah murtad. Ubaidillah bin Jabsi, para sahabat Nabi yang hijrah bersama Rasulullah, hijrah pertama masih aman, melekat iman di dalam dadanya. Hijrah kedua ke Habasyah, sesampai di Habasyah ternyata candu minum khamar, akhirnya murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah jikalau kita pada hari ini telah dipilih oleh Allah, dimudahkan beribadah kepada Allah, diberikan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya gampang yang kita lakukan. Akan tetapi itu semuanya belum ada jaminan untuk menyelamatkan kita kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali jikalau sekiranya kita bersih dari dosa dan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah, hidayah, inayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak kala kita dijemput nyawa kita oleh Allah, kita bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini yang akan keluar adalah dari kalimat daripada hamba Allah yang suci. Orang yang kotor maksiat kepada Allah tidak akan keluar dari mulutnya. Maka ini yang harus kita bersihkan hati kita, jasad kita, supaya kita tak kala dipanggil oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana rabbi fili wa anta khairur rahimin la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumrikna wa akrimna wa la tuhinna wa sir alaina wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna du'afa ufakoina wa inna fa'izzana wa inna fuqara'u fa'udina. Allahumma fina bihalalika an haramik wa aunina bi fadlika amman siwak. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa dina subul salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin.